Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia. Mudah-mudahan semua nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita dapat mensyukurinya dengan baik. Dan salah satu bentuk rasa syukur itu adalah bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya secara baik dan sungguh-sungguh. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini judulnya adalah perintah Allah untuk melakukan safar atau perjalanan. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan ada 9 ayat dari 8 surat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita melakukan safar atau traveling atau melakukan perjalanan, baik itu dalam rangka mendakwahkan Islam, dalam rangka mencari ilmu terutama yang berkaitan dengan agama Islam, melakukan perniagaan dalam rangka mencari rezeki, atau mentadaburi alam semesta sebagai sebuah bentuk upaya kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita secara skala perbandingan yang lebih global. 9 ayat dan 8 surat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan perjalanan itu adalah surat Al-Muluk ayat 15, surat Muhammad ayat 10,
Surat Yusuf ayat 109, Surat Ali Imran ayat 137, Surat An-Naml ayat 69, Surat Luqman ayat 31, Surat Rum ayat 9, Surat Rum ayat 42, dan Surat Al-An'am ayat 11. Itulah 9 ayat dan 8 surat di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar kita melakukan safar, melakukan perjalanan, yang dengan kita melakukan perjalanan itu bisa bertambah ilmu kita, bisa kita bagikan ilmu kita tentang Islam kepada orang lain, bisa kita menunaikan ibadah dengan safar itu, bisa kita menziarahi tempat-tempat suci yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam seperti Makkah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis di tanah Palestina. Kemudian bisa juga kita mencari rezeki melalui perdagangan atau perniagaan. Bisa juga kita bertadabur terhadap alam dengan perjalanan-perjalanan yang kita lakukan itu. Sehingga di dalam ajaran Islam, safar itu bahagian yang penting supaya umat Islam itu hidupnya tidak seperti katak di bawah tempurung. Dia hanya tahu tempatnya saja, dipikir dunia ini ya sebatas kampungnya saja. Padahal dunia ini begitu luas, suku bangsa dan ilmu di dunia ini begitu luas, sehingga dengan kita melakukan safar, kita mengerti bahwa ada masyarakat lain, ada suku bangsa lain, ada tradisi lain, ada agama lain, ada adat dan tradisi lain, ada banyak ilmu yang belum kita ketahui, ada pemandangan yang belum pernah kita lihat, dan sebagainya. Itu baru kita peroleh melalui kita melakukan safar atau perjalanan. Sehingga melakukan perjalanan ini menjadi hal yang penting di dalam Al-Quran. Kalau tidak penting, barangkali Al-Quran tidak menyebutkannya. Tapi nyatanya Al-Quran menyebutkannya sampai 9 ayat dalam 8 surat yang berbeda-beda. Itu artinya safar itu penting. Traveling, melakukan perjalanan itu penting. Sejak Nabi SAW hidup, beliau juga sudah terbiasa melakukan safar. Sebelum menjadi Nabi, beliau sudah hidup dengan perniagaan, berdagang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sampai ke negeri Syam, negeri Arab di bagian selatan yang sangat jauh dari Mekah dan jauh dari Madinah. Begitu juga dalam menyebarkan Islam, sahabat yang bernama Muaz bin Jabal itu pernah meninggalkan Madinah menuju Azerbaijan di Asia Tengah. Jadi dari Timur Tengah ke Asia Tengah, melakukan perjalanan selama 9 bulan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajarkan Islam, dan juga dalam rangka mencari tahu tentang perkembangan pengetahuan di luar dunia Arab. Begitu juga dengan sahabat Tamim Ad-Dari. Beliau ini
pengembara, melakukan perjalanan sampai ke Asia Pasifik, sampai pulau-pulau kecil di daerah Hawaii, dalam rangka penyebaran Islam dan penggalian ilmu. Jadi mencari ilmu itu tidak mesti ke satu tempat. Kita bisa mendapatkan banyak ilmu di banyak tempat. Karena ilmu yang banyak ini akan memudahkan kita untuk mengajarkan Islam kepada orang ala miqdari uqulihim, disesuaikan dengan kadar akal yang mereka miliki. Jadi dakwah yang sukses itu dakwah yang melihat realitas sosiologis masyarakat. Kalau yang didakwahi itu misalnya masyarakatnya susah-susah, jangan banyak sekali cerita ayat sedekah, ayat zakat, ayat infak kepada mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang menerima zakat, menerima sedekah, menerima infak. Kepada orang-orang yang kondisinya seperti itu, banyak-banyaklah berbicara tentang etos kerja, tentang qanaah, tentang kesabaran, tentang ketabahan. Kalau nanti kita menjumpai komponen masyarakat yang kaya, nah, disitulah kita membacakan ayat-ayat zakat, ayat-ayat sedekah, ayat-ayat infak. Kalau di situ masyarakatnya berpikiran sudah sangat maju, maka kita berbicara tentang ayat-ayat yang bersifat futuristik, ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana mengantisipasi kehidupan di masa mendatang dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itulah manfaat kita melakukan safar. Jadi kita bisa berdakwah kemana saja, bisa mencari ilmu di mana saja. Kemudian kita akan menjadi seperti apa, itu bukan tempat pengembaraan kita yang menentukan, tetapi pribadi kita yang menentukan. Kita bisa mencari ilmu ke timur, bisa mencari ilmu ke barat. Kita bisa mencari ilmu ke utara, bisa mencari ilmu ke selatan. Asal kita punya prinsip. Prinsipnya apa? Yang kita cari itu ilmu. Yang diambil ilmu, yang bukan ilmu kita tinggalkan. Kita jadikan itu sebagai pelajaran saja, tidak untuk kita amalkan. Maka ada yang menuntut ilmu ke Mesir, ada yang menuntut ilmu ke Fez, Maroko, Afrika Barat. Jadi Fez, Afrika Barat itu perguruan tinggi tertua di dunia Islam. Jadi sebelum Arab punya perguruan tinggi, dunia Islam itu baru pertama kali punya perguruan tinggi. Itu perguruan tinggi yang namanya Khairawan. Perguruan tinggi Khairawan itu adanya di Fez, Maroko, Afrika Barat. Jauh sebelum Universitas Al-Azhar Kairo ada. Jadi kalau begitu, sumber ilmu itu tidak satu. Kita bisa ke Maroko, kita bisa ke Mesir, kita bisa ke Sudan, bisa ke Makkah, bisa ke Madinah. Lalu kemudian kita menjadi seperti apa, itu tidak ditentukan oleh tempat kita mencari ilmu.
kita akan menjadi seperti apa, yang menentukan itu diri kita sendiri. Karena tidak mesti, misalnya yang mencari ilmu ke Mekah dan Madinah itu lebih idealis dari yang mencari ilmu di Mesir atau ke Sudan. Atau sebaliknya. Jadi apakah akan menjadi idealis atau tidak, itu berpulang kepada diri kita. Kita akan menjadi seperti apa. Tempat kita mencari ilmu itu tidak mempengaruhi kita. Referensi yang kita baca tidak mempengaruhi kita secara signifikan. Karena apa? Karena niat kita mencari ilmu, yang kita ambil ilmu, yang bukan ilmu ditinggalkan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, hendaknya kita berpergian. Apakah untuk perniagaan, untuk dakwah, untuk mencari ilmu, untuk refreshing, penyegaran kembali ruhani kita dan sebagainya, silahkan saja. Tapi safar itu bahagian dari perintah Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh Islam itu yang mengikuti anjuran Al-Quran, melakukan pengembaraan untuk mengeksplorasi, menggali dan mendalami banyak hal. Misalnya Ibnu Battutah. Ini seorang pengembara Muslim abad ke-14 dari Maroko. Banyak sekali ilmu dan informasi yang diberikan oleh Ibnu Battutah itu kepada kita tentang kehidupan umat Islam di banyak tempat dan juga tentang kehidupan orang-orang yang bukan Islam. Cuman sayangnya kadang-kadang umat Islam ini lebih mengenal Marco Polo daripada Ibnu Battutah. Padahal Marco Polo dengan Ibnu Battutah itu pengalaman pengembaraan dan ilmu sejarahnya, bobotnya itu jauh lebih hebat Ibnu Battutah, dan pengembaraannya jauh lebih panjang dan lama Ibnu Battutah bila dibandingkan dengan Marco Polo. Cuman karena kita nggak paham, kita lebih sering mendengar nama Marco Polo daripada mendengar nama Ibnu Battutah. Begitu juga di abad ke-9, ya, beberapa abad sebelum Ibnu Battutah, itu ada seorang sejarawan besar Islam dan pengembara Islam yang mengumpulkan banyak ilmu dalam 30 jilid kitab yang sangat tebal, yang namanya Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini mendapatkan gelar Imam Al-Mu'arrikhin, pemimpin para sejarawan dunia. Itu gelar dari Al-Mas'udi. Tapi kadang-kadang umat Islam lebih kenal dengan Herodotus, sejarawan Yunani, daripada Al-Mas'udi. Saya yakin kalau ditanya sama generasi kita, kenal Al-Mas'udi, mbuh nggak ruh. Al-Mas'udi itu Imam Al-Mu'arrikhin, pemimpin para sejarawan dunia. Puluhan kitab tebal-tebal dia karang berkaitan dengan sejarah. Bahkan sejarah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai timbulnya suku-suku bangsa di seluruh dunia,
sampai era akhir kehidupan beliau. Beliau wafat di Fustat, Mesir. Jadi banyak sekali para sejarawan dunia itu merujuk kepada kitab-kitabnya Al-Mas'udi. Tapi para pelajar kita lebih sering mendengar nama Herodotus, sejarawan Yunani, daripada Al-Mas'udi, mu'arikh. Imam Al-Mu'arikh, pemimpin para sejarawan. Jadi menjadi aneh. Dan kemudian banyak umat Islam di belakang hari tidak lagi suka melakukan pengembaraan. Lebih enak hidup di kampung halaman, mangan orang mangan, ngumpul. Jadi ilmu yang didapat ya sepanjang ilmu kampung halaman. Pengalaman yang didapat ya hanya sebatas pengalaman kampung halaman. Pergaulan yang didapat ya hanya sebatas pergaulan kampung halaman. Bahkan jodoh pun tetangga sendiri. Karena apa? Karena tidak ada minat lagi untuk melakukan safar, traveling, pengembaraan, perjalanan untuk sesuatu yang besar yang bisa disumbangkan kepada Islam dan kepada umatnya dalam skala yang global, yang lebih luas. Ini harus kita sadari. Jadi kalau anak-anak kita kepingin merantau, jangan ditahan-tahan. Biarkan dengan semangat mudanya dia mencari ilmu kemana saja. Mau ke Afrika silahkan, mau ke Amerika silahkan, mau habis dia berputar-putar di Timur Tengah itu juga biarkan, supaya ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Nanti dia kembali ke kampung halaman dengan membawa ilmu dan pengalaman yang banyak itu, dia bisa berbuat hal yang lebih banyak untuk masyarakatnya, untuk agamanya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Jadi itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sehingga sampai ada 9 ayat, 8 surat Allah menyuruh kita itu untuk melakukan pengembaraan.